Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran saraf kita, yaitu tentang pola-pola kata. Sebelum ini kita sudah mempelajari dua pola, yaitu fa'ala dan fa'ila. Berdasarkan kedua pola ini kita bisa membaca kata-kata yang ada di bawahnya, contoh kata-kata yang ada di bawahnya, walaupun tidak diberi tanda baca ya. Nah, sekarang kita akan meminta bantuan Praga untuk membaca contoh-contoh kata di bawah tadi. Coba kita lihat bagaimana Praga bisa membaca kata-kata yang tidak menggunakan tanda baca. Silakan. Ya, dimulai dari pola fa'ala. Ya, mulai Mbak. Baik, kita mulai dari pola fa'ala. Ya. Contoh kata dan contoh katanya. Ya. Fataha. Ya. Ba'atha. Ja'ala. Hama'a. Oh, itu jamaah, harus ada titik di situ ya. Jama'a. Ya. Dhahaba. Ya. Rafa'a. Sahara. Ya. Solaha. La'ana. Ya. Nafa'a. Ya, lanjut Kemudian, kepada pola yang berikutnya fa'ila. fa'ila. Ya. Contoh katanya? Contoh katanya sami'a. Ya. Syahida. Ya. Hazina. Ya. Hasiba. Hafidha. Ya. Khosira. Rahima. Alima. Amila. Kariha. Ya, saudara, demikian ya. Kita lihat bahwa kita bisa membaca kata-kata yang tidak menggunakan tanda baca, atau istilah yang populer di pesantren itu kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf gundul ya. Jadi kita bisa membaca huruf gundul karena memang ada pola-polanya. Jadi setiap kata mengandung ada polanya, maka otomatis berdasarkan pola itu bisa dibaca walaupun tanpa tanda baca. Berikutnya kita akan meningkat pada pola yang ketiga ya. Pola berikutnya, pola ketiga adalah seolah-olah terdiri dari satu kata. Tapi sebenarnya ini merupakan pola dari tiga kata ya. Falla. Pola ini aslinya adalah fa'ala. Cuma kita lihat dua huruf tengah dan huruf akhirnya terdiri dari lam, maka digandakan menjadi falla. Nah, ini sebenarnya variasi saja dari fa'ala ya. Karena nanti di dalam Al-Quran kita akan temukan kata-kata dengan pola seperti ini, yaitu pola dengan dua huruf akhir atau dua huruf tengah dan akhirnya itu adalah huruf yang sama, sehingga di polanya seperti ini, falla. Kita lihat contoh katanya ya. Dengan pola falla ini kita bisa membaca kata-kata berikut. Yang pertama, apa ini? Hayya. Kemudian radda. Kemudian sadda. Kemudian la. Tarra. Kemudian dalla. Oke, saya ulangi. Pola falla, dengan pola falla ini kita bisa membaca kata-kata ini sesuai dengan polanya ya.
hayya, radda, sadda, darra, dalla. Ya, sengaja saya kasih contoh satu yang tidak ada tanda tasdidnya. Tapi kalau Anda ingat bahwa polanya adalah falla, maka walaupun ini tidak ada tanda tasdidnya, maka Anda akan tetap membaca darra. Ya, itulah gunanya kita memahami, mengetahui pola kata. Nah, kata aja berikutnya masih dalam pola ini adalah dhanna, kemudian ada, kemudian garra, kemudian madda, kemudian massa. Nah, mungkin Anda bertanya, apa arti dari kata-kata ini semua? Ya, untuk sementara kita tidak perlu mengetahui arti kata dulu ya. Sementara kita melatih dulu pola-pola pengertian katanya satu demi satu, nanti akan kita pelajari belakangan. Jadi sekarang secara praktis kita hanya akan belajar mengetahui pola, kemudian contoh kata-kata yang masuk ke dalam pola itu. Jadi saudara yang harus diingat juga bahwa bila satu kata sudah digolongkan pada pola tertentu, misalnya pola falla, maka otomatis kata-kata ini tidak bisa ditimbang dengan pola-pola yang lain ya, karena setiap kata mempunyai pola khusus. Itu yang perlu sudah perhatikan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa satu kata bisa masuk ke dalam pola tertentu? Ya, nanti berdasarkan kebiasaan kita, nanti juga kita akan berusaha misalnya membuka kamus dan lain-lain, maka otomatis itu semua akan mudah kita ketahui. Nah, kemudian pola yang keempat. Pola yang keempat masih variasi dari pola fa'ala adalah wa'ala. Ini masih merupakan variasi dari pola fa'ala ya. Aslinya adalah polanya ini, fa'ala. Tapi kenapa kemudian kita bikin pola khusus wa'ala? Untuk mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran ada kata-kata, sekelompok kata yang dimulai dengan huruf waw. Yang huruf awalnya adalah huruf waw. Mari kita periksa contoh-contoh kata yang menggunakan huruf waw. Ya, fa. Ini wa'ala, ada yang wa'ala, ada juga yang wa'ila ya. Jadi seperti fa'ala, fa'ila. Ada wa'ala, ada wa'ila. Jadi intinya di sini ada kata-kata yang dimulai dengan huruf waw. Nah, kalau wa'ala dari fa'ala, otomatis wa'ila dari fa'ila ya. Dari fa'ila. Fa'ila. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh kata yang tergolong ke dalam kelompok pola wa'ala dan wa'ila. Kelompok wa'ala, misalnya apa ini? Wa'zara, wa'zara, wa'da'a, wa'zara, wa'da'a, waqa'a, wa'aba, wajada, wajada, kemudian wazara, kemudian
fa. Kemudian wa da. Nah, ini masuk ke pola apa? Wa'ala. Kemudian mana yang masuk kepada pola wa'ila? Ternyata contohnya hanya sedikit. Yang masuk ke dalam pola wa'ila contohnya hanya sedikit. Sini ada kita hanya menemukan 2. Warisa. Kemudian wasi'a. Lihat saudara. Mari kita ulangi supaya saudara bisa mengingat lebih kuat, menempel lebih kuat dalam ingatan bahwa di dalam Al-Quran kita akan menemukan kata yang masuk ke dalam pola wa'ala. Ini variasi dari fa'ala. Kenapa dipakai wa'ala? Kenapa? Karena banyak kata-kata dalam Al-Quran itu yang dimulai dari huruf wawu. Demikian juga wa'ila. Kalau wa'ila ini contohnya tidak banyak ya. Wa'ala lebih banyak. Jadi berdasarkan ini kita membaca ini semua menjadi wa la ra wa do a wa qa a wa ha ba wa ja da wa za ra wa sa fa wa ada. Nah, sedangkan ini masuk ke dalam pola wa'ila. Maka kita baca wa ri sa wa si a warisa wasi'a. Gitu ya. Pola wa'ala dan wa'ila. Berikutnya kita akan lihat pola yang kelima ya. Di sini pola yang kelima. Pola yang kelima masih variasi dari fa'ala ya. Masih variasi dari fa'ala. Pola yang kelima ini adalah fa'la. Jadi a ya. Jadi a panjang pertama, kemudian a pendek. Fa'la. Nah, ini mengisyaratkan bahwa nanti dalam Al-Quran kita akan menemukan kata-kata yang di tengahnya ada alif. Tengahnya ada alif pemanjang. Ingat ya, salah satu fungsi alif itu adalah untuk pemanjang bacaan. Tapi kalau dalam konteks ilmu sharaf, sebenarnya istilahnya bukan pemanjang bacaan ya. Huruf alif itu nanti ada, karena bukan hanya pemanjang, itu ada fungsi tertentu. Nah, dari pola kelima ini kita bisa temukan contoh-contoh kata. Kita ambil dari Al-Quran juga. Misalnya misalnya satu kata ini, bagaimana cara membacanya? Zaqa. Kemudian faza. Kemudian qala. Kemudian qama. Ya. Zaqa, faza, qala, qama. Kemudian kana. Mata. Kemudian khafa. Kada. Kemudian zada. Itu sudah contoh kata-kata yang masuk ke dalam pola kelima, yaitu pola fa'ala. Tadi zaqa, faza, qala, qama, kana, mata, khafa, kada, zada.
Oke, sedikit lagi ya. Kita ambil satu pola lagi, yaitu pola yang di tengahnya ada huruf ganda lagi. Kita terakhir untuk pada pertemuan ini kita ambil pola fa'ala. Sama fa'ala, tapi di sini ada huruf ganda, ada tanda tasdid. Berarti ainnya ada dua. Bagaimana kita membacanya? Fa'ala. Kalau yang tadi fa'ala, perhatikan ketika Anda membaca ini Anda baca fa'ala. Kalau ini fa'ala, 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 fa'ala. Gitu ya. Tolong diperhatikan tanda bacanya. Nah, contoh dari kata-kata dalam kata-kata yang masuk ke dalam pola ini adalah antara lain apa ini? Ingat, fa'ala, badala, kemudian basyara, basyara, kemudian apa ini? Bayyana, kemudian apa? Zayyana, kemudian apa ini? Sabbaha, kemudian apa ini? Saddaka, saddaka, kemudian apa? Azzaba, azzaba, kemudian apa? Allama, allama, kemudian allama, qaddama, qaddama, kemudian apa ini? Kadzdzaba, kemudian apa? Nabba'a, nabba'a, kemudian terakhir nazzala. Saya kira itu ya sudah untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan pola-pola yang lain. Mari kita baca ulang dulu pola ini. Ingat bacanya, bedakan ya. Fa'ala, 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 fa'ala. Lanjut contoh katanya. Baddala, basyara, bayyana, zayyana, sabbaha, saddaka, adzaba, allama, qaddama, kadzdzaba, nabba'a, nazzala. Demikian saudara untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pesankan kepada saudara agar berlatih membaca berulang-ulang. Ya, video ini bisa saudara putar berulang-ulang, dengarkan, kemudian ikuti, dan seterusnya seperti itu. Saya ingatkan kembali bahwa ilmu sharaf bukan ilmu teoritis, sehingga kita tidak perlu mempelajari teori-teori macam-macam. Yang harus kita lakukan adalah berlatih dan berlatih, ya, karena ilmu sharaf adalah ilmu praktis, bukan ilmu teoritis. Demikian saudara, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.